Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyun min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tahfizus Sunnah Al-Qadiyah, yang saya hormati Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Imam Syafi'i dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Yang kami banggakan dan yang kami muliakan para guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Imam Syafi'i, semoga senantiasa diberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk senantiasa menjadi guru yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarnya, yang bermanfaat ilmunya, yang bisa melahirkan generasi robbani di tangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali di kajian kita dengan tema yang masih sama, yaitu mengenal lebih dekat manhaj salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan hukum mengikuti manhaj salaf dari ayat-ayat Al-Quran. Betul? Betul tidak? Betul ya. Dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum mengikuti manhaj salaf. Dan kita insyaallah pada pertemuan kali ini akan membahas ke langkah berikutnya, dalil selanjutnya, yaitu dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita sejenak untuk memanaskan pikiran kita, untuk warming up, agar apa yang lalu tidak dilupakan. Sebagaimana perkataan para ulama, la yasbutul ilmu illa bitakrar. Ilmu tidak akan kokoh, tidak akan kuat kecuali dengan mengulanginya, memurojaahnya. Jadi penting untuk memurojaah ilmu, dan jangan merasa untuk bosan dan malas untuk murojaah, karena hilangnya hafalan seseorang, hilangnya ilmu seseorang karena malas untuk murojaah. Dan sebagai bentuk pemanasan dan juga sebagai bentuk obat bagi mereka yang mungkin pertemuan yang lalu belum hadir, ya, karena suatu udzur tidak bisa hadir, dan insya Allah kita saripatikan materi yang sebelumnya. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk murojaah. Yang pertama, apa itu manhaj? Saya akan tanya langsung. Ini di tangan saya sudah ada, ya, nama-nama dari teman-teman semua yang disebutkan namanya. Mohon menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Kita mulai dari jenjang PAUD, baru ke jenjang PUUD, ya. Di jenjang PAUD ini kok semuanya perempuan. Ada satu nih, Pak Arif. Sebagai bentuk teladan, coba kita panggil dulu Widya Ningsih, Ibu Widya Ningsih. Apakah ada beliau di sini? Tidak ada. Ya, izin ya. Puspita Wirdani. Tidak ada juga. PAUD nggak ada, Pak. PAUD nggak ada. Ini di mana? Lagi di perjalanan seperti.
Oh gitu. Semoga sampai dengan selamat. Yang PAUD ada di sini siapa? Gak ada satupun ya? Gak ada. Jenjang SD Ustadz Taryono. Yang boleh jadi kepalanya dulu ya kan. Kalau kepalanya benar, insya Allah bawahannya benar semua. Apa itu manhaj Ustaz? Yang belum punya catatan dicatat, yang lupa diingat, yang nggak tahu dipahami. Apa itu manhaj Ustaz? Metode beragama, betul ya. Jadi manhaj adalah metode cara beragama. Ingat ya, beragama. Baik, jadi bagaimana cara beragama yang benar? Itu manhaj. Kemudian, syukur Ustaz. Nah, berarti insya Allah selanjutnya bisa jawab ya. Karena yang tadi ikhwan, sekarang kita akhwat. Kita mulai dari para wali-wali Allah ini. Wali kelas ya. Ya. Maria. Ibu silakan, masya Allah. Pertanyaan kedua, siapakah itu salaf? Para sahabat Nabi, betul, masya Allah ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salaf, ya, bukan salaf. Salaf itu untuk dioleskan. Ini salaf. Yang sudah coba latihan jangan salaf, jangan. Salaf pakai F. Soal yang ketiga, Masa Sohendi katanya. Kepala sekolahnya dulu, kalau sekolahnya bisa, insya Allah bawahannya juga bisa. Sebutkan keutamaan generasi salaf. Ya, satu aja Ustaz. Dari sekian ribu keutamaan. Berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keutamaan, betul nggak? Ya, kita kalau berjumpa langsung, suatu keutamaan. Ya, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, keutamaan. Kita bisa mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka diajarkan oleh Nabi langsung, melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan agama, belajar dari Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi. Coba kalau ibu dan bapak semua melihat surga, kira-kira bagaimana? Semangat gak beribadah? Semangat. Pasti dah gak ingat lagi ngajar di Imam Syafi'i, mau aja di masjid aja mungkin. Seperti itu. Pengennya ibadah aja mungkin. Ya. Itulah keutamaan melihat. Makanya kalau bisa untuk melihat, lihatlah dulu. Penting termasuk orang-orang yang teman-teman di sini mungkin yang belum menikah. Lihat dulu. Jangan kayak beli kucing di dalam karung. Dilihat bagaimana, ya, apakah ada setruman atau tertarikan kepada calon pasangan atau tidak. Ya, namanya nazar ya. Kalau nggak nazar, doror, bahaya. Seperti itu. Ini penting untuk melihat. Dalam jual beli penting untuk melihat barangnya. Beli tapi nggak dilihat barangnya, bahaya, nanti kita kena tipu. Sekarang soal yang keempat, apa hukum mengikuti manhaj salaf? Kita ke yang banyak dulu ini, dari jenjang SD. Ustadz Tobiin
Ada? Oh iya, Masya Allah. Walaupun beliau tabi'in, ya, bukan salaf ya. Silakan Ustaz tabi'in. Wajib, ya, Masya Allah. Enggak sunat, enggak ya, wajib, betul. Kita ke jenjang SMP sekarang. Soal yang kelima, kalau memang wajib, apa dalilnya dari Al-Quran? Kita ke para wali ya. Bu Neneng. Bu Nenengnya ada? Tidak ada. Silakan masuk ibu-ibu, jangan di luar ya, karena di luar banyak godaannya. Masuk ke dalam biar fokus dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak lagi. Bu Esti. Ada Bu Esti? Tidak ada. Bu Dede. Nggak ada juga. Ada. Mana lah? Di perjalanan ya, kalau di perjalanan belum ada. Ini ada berapa sih? 7 tambah 23 tambah 14, 44 orang ya, 44 orang. Bu Tida ada? Nggak ada juga. Ya bukan wali Allah ini kalau ini ya. Wali kelas. Bu Eka ada? Tafadhali. Dalilnya dari Al-Quran satu aja. Ya, hafal gak? Hah? Hafal gak? Gak hafal. An-Nisa ya, di surat An-Nisa berarti wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Itu dalilnya ya. Dalil dari Al-Quran surat An-Nisa yang dimasukkan oleh Bu siapa tadi? Bu Eka ya. Ya betul. Diusahakan hafal satu aja. Saya sebutkan kemarin itu 7 dalil dari Al-Quran ya. Bahkan di Al-Fatihah ada dalil tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penafsiran sebagian ulama mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, iktadu billadzina min ba'di Abu Bakr wa Umar. Ikutilah 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu ada sebagian penafsiran para sahabat. Jadi ikuti mereka. Baik. Sekarang kita akan melangkah ke poin pembahasan yang kedua, yaitu dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sebutkan beberapa dalil dan kita akan gali segi pendalilannya di mana. Ya. Ingat, mewajibkan sesuatu butuh dan dalil. Dan dalil Al-Quran sudah kita sebutkan, telah kita terangkan. Sekarang kita akan masuk ke hadis. Dalil yang pertama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abu Hurairah yang berbunyi khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum
tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah generasiku. Kemudian generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya. Di sini Rasulullah menyebutkan berapa generasi? 3. Tiga. Yang pertama generasiku. Siapa yang dimaksud? Sahabat, ya, yang berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, kemudian generasi berikutnya. Siapa ini? Nah, ini Ustaz tabi'in, ya. Generasi tabi'in, yaitu orang yang melihat, orang yang berjumpa dengan sahabat dan mati dalam keadaan muslim. Itu tabi'in. Ya, kalau Ustaz tabi'in itu saudara kita, ya kan, pengajar di sekolah Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, kemudian generasi berikutnya kata Nabi, yaitu generasi tabi'in, yaitu orang yang berjumpa dengan tabi'in dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi kalau wafatnya murtad nggak termasuk juga. Jadi syaratnya dia beriman dan mati dalam keimanan. Ya. Berarti sebaik-baik manusia adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Syaratnya mereka harus beriman dan wafat dalam keimanan, membawa agamanya Islam, bukan murtad, bukan pula kafir, apalagi munafik. Ya, 3 jenis ini gak termasuk dalam hadis ini. Berarti Abu Jahal gak masuk, ya, Abu Lahab gak masuk, orang-orang murtad gak masuk, orang-orang munafik gak masuk. Jadi sebagai manusia adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kemudian hal senada juga disampaikan dalam hadis Abu Hurairah. Ayun nasi khair. Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, ana walladzina ma'i, aku dan orang-orang yang bersamaku. Siapa? Sahabat, ya, sahabat Nabi yang bersama beliau. Walaupun beliau buta, seperti Abdullah bin Ummi Maktum, dikatakan sahabat, walaupun tidak melihat tapi berjumpa. Tsummal ladzina 'alal athar, kemudian orang-orang yang berada di atas sunnah. Jadi nama lain dari athar adalah sunnah. Siapa mereka di sini? Tabi'in, yang ngikutin sahabat. Tsummal ladzina 'alal athar, kemudian orang-orang yang berada di atas athar atau sunnah. Jadi 3 generasi disebutin, ya. 3 generasi. Jadi selama mereka berjumpa dengan generasi sahabat, generasi tabi'in, maka disebut sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Kemudian beliau seolah-olah enggan menyebutkan orang setelahnya, enggak mau. Jadi cuma 3 generasi saja. Segi pendalilannya di mana? Di hadis tadi, ya. Rasulullah SAW menyebutkan sahabat adalah generasi terbaik, manusia terbaik. Ya. Apakah sahabat menjadi generasi terbaik karena kepintarannya? Apakah karena hartanya? Apakah karena jabatannya? Karena apa? Ketakwaan, karena amalan. Ya. Karena amalan, karena dalam Islam itu nggak melihat status sosial. Dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketika Rasul menyebutkan sahabat sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia,
karena ketakwaan mereka. Ketakwaan mereka. Ya. Jadi kalau kita mau seperti mereka, menjadi orang terbaik, ikuti sahabat dalam ketakwaannya. Bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, ya. Kita teladani mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Kewajiban kita ngikutin mereka. Berarti kalau kita nggak ikut mereka, kita menjadi manusia yang paling jelek. Ya, kita aja kalau dihina wajah kita, lo jelek, tersinggung. Ya. Apalagi kalau itu manusia yang ngejek kita, ini Allah Rasulullah langsung, ya, agamamu jelek. Jadi di sini dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat. Agar kita menjadi yang terbaik, maka ikutilah mereka. Makanya tabi'in dipuji Nabi juga, tabi'ut tabi'in dipuji Nabi juga. Adapun setelah itu maka orang-orang beda-beda. Ya, beda-beda, banyak fitnah, banyak syubhat, termasuk generasi sekarang nih, di akhir zaman. Jadi patokannya apa? Manhaj salaf. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni qad taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, saking bersihnya, jelas terang. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak binasa. Ini segi pendalilannya harus muter otak kita. Makanya saya kasih tanya jawab. Di mana segi pendalilannya? Siapa yang bisa jelaskan? Angkat kaki, angkat tangan. Saya nggak tunjuk. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau benar nanti dikasih hadiah. Tafadhol ikhwan dan akhwat. Masya Allah Bapak, tafadhol. Ya ini ya. Menjelaskan bahwa Islam pada zaman sahabat sebenarnya sebenarnya dengan sesuai dengan yang biasa. Apa itu? Nah, jadi kita tuh harus benar-benar mencontohkan seperti apa yang para sahabat lakukan apa seperti itu. Dan tidak seperti apabila tidak seperti mereka, ya akan rusak binasa. Maksudnya dekatnya ya seperti yang sekarang ini gitu. Banyak percakapan, Ya. banyak pemahaman tentang Sudah nggak bersih Pak. Sudah nggak bersih. Iya. Jadi kalau mau bersih, Harus berpaham menjalankan ajaran Islam, akidah Islam, ibadahnya harus benar-benar sesuai. Masya Allah. Betul Pak. Saudara yang mencatat. Beliau betul. Perhatikan di sini. Terima kasih Bapak. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang bersih. Ini ngomong ke siapa? Sahabat yang hadir ketika itu kan? Para sahabat. Wahai sahabatku, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Jadi kondisi sahabat itu bersih. Islamnya masih murni. Islamnya masih murni, tidak ada bid'ah di dalamnya,
Tidak ada campuran-campuran belang-belangnya, nggak ada. Ya. Jadi kalau mau Islam kita benar-benar murni, ya ikuti Islam yang Rasul tinggalkan kepada sahabat itu. Islam itu jelas, alhamdulillah ya. Islam itu jelas. Makanya kalau kita lihat ada ibadah kok nggak jelas, udahlah, nggak usah, itu udah indikator, kayaknya nggak benar ya. Kayaknya tidak benar ya. Nggak jelas. Sholat jelas, ya udah laksanakan, jelas sholat. Ya gitu. Kalau kita mengganjal, kalau salihannya mengganjal seperti ini, jangan. Biasanya nyeleneh-nyeleneh seperti itu ya. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil Islam yang ditinggalkan oleh Nabi, yaitu Islam yang murni bersih, maka kata Nabi, kalian akan rusak, akan binasa. Ya, hal ini sesuai dengan hadis yang lain. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walan yusyaddi ila ghalabah. Barang siapa yang memaksakan, mempersulit agama, niscaya dia yang kalah. Dia yang binasa. Akhirnya putus. Akhirnya malah bukannya apa? Taat, malah maksiat. Bukannya makin dekat sama Allah, makin jauh. Seperti itu. Amalannya ketika dihadapkan kepada Allah ternyata menjadi butiran debu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amalan mereka di hadapan mereka, kemudian kami jadikan ya debu berterbangan, sia-sia. Jadi cukup yang jelas-jelas saja. Kalau nggak jelas dalilnya, ya, ini kan baik, yang nggak jelas dalil seperti ini. Dalilnya apa? Rasulullah memerintahkan. Ini dalil Al-Quran, ini dalil hadis. Oh jelas, laksanakan. Ini apa dalilnya? Ah ini kan bagus, banyak orang ngelantui. Nah, ini nggak jelas dalilnya, udah nggak usah diikuti. Seperti itu. Islam itu mudah, Islam itu jelas, tidak memberatkan, tidak merubutkan. Alhamdulillah ya, tidak banyak neko-neko. Hadis yang berikutnya, hadis keempat, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi bukan hawasi ya, hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada umat sebelumku pasti memiliki para pembela, para pendukung, tim sukses. Kalau bahasa partainya tim sukses. Dan para sahabat, mereka berpegang dengan petunjuk nabinya dan mematuhi perintahnya. Ini barometer. Kapan dikatakan pembela, pendukung, pencinta, fans, sahabat? Mereka yang ini yang Rasulullah jelaskan indikatornya. Kapan dikatakan pendukung? Mereka yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi dan mereka yang mematuhi perintah Nabi. Kalau cuma klaim aku cinta Nabi, ya, sampai-sampai majlisnya dikatakan majlis Rasulullah, ya kan? Tapi hanya klaim saja, sunnah Nabi diperangi, pengajian dibubarkan, bukan klaim, bukan cinta yang benar, gak cinta Nabi. Nabi menjunjung tinggi ilmu, memerintahkan kita untuk berilmu, menyuruh kita untuk menyebarkan ilmu. Jadi malah dibubarkan. Thumma innaha tasrufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Namun sesudah mereka muncul, tuh cercaan lagi buat kita. Kalau sahabat mah dipuji,
Namun sesudah mereka muncul generasi yang mengucapkan apa yang tidak mereka praktekkan dan mempraktekkan apa yang tidak diajarkan. Ini jelas. Di zaman kita banyak orang yang ucapannya tidak sesuai dengan amalannya. Integritas kalau bahasa kita ya. Apalagi sebagai guru, dijaga integritasnya. Jangan bilang A ke murid, kita malah ngelakuin B. Ini bakal gagal kita dalam mendidik. Nah, sholat ke masjid, dianya nggak ke masjid. Nah, pakai hijabmu, dia pun nggak berhijab. Ini integritasnya di mana? Yang ada muridnya malah ya membangkang, malah menjadikan dalil, ibu aja nggak pakai jilbab, kayak gitu. Ustadz aja nggak sholat, seperti itu. Ingin mengajarkan kejujuran, ya jujur kita kepada anak didik kita. Ingin mengajarkan kedisiplinan, ya disiplin kita dulu. Jangan terlambat, jangan berbohong. Ingin mengajarkan kerajinan, ya kita pun rajin. Kenapa Rasulullah berhasil mendidik sahabat? Karena integritasnya tinggi. Ya. Beliau mencontohkan apa yang beliau sabdakan. Seperti itu. Makanya para sahabat mudah mengikuti perintah Nabi. Jadi kalau ada ketemu murid yang suka bangkang dengan perintah kita, introspeksi diri coba. Mungkin kitanya yang suka ya melanggar ucapan kita sendiri, ingkar janji, berbohong, tidak sesuai dengan ucapan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempraktekkan apa yang tidak diajarkan. Ini namanya bid'ah. Jadi orang-orang yang berbuat dan bid'ah, mereka adalah orang yang dusta dalam dukungan, pembelaan dan cintanya. Kecintaan itu bukan diukur dengan ucapan, betul nggak? Yang udah menikah dulu lah. Apakah cinta itu sekedar di lisan? Yang belum nikah nggak usah saling mandang, ya. Yang mau nikah juga dengan senyum-senyum sendiri. Ada nggak di sini? Kita doakan supaya lancar sampai hari H. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi cinta bukan di lisan, tapi cinta itu dibuktikan. Ya, cinta itu dibuktikan. Makanya aneh, ada wanita bilang, nah jangan kayak bapak ya. Bapakmu nggak ada pernah bilang ke mama aku cinta kamu, nggak ada. Padahal bapak itu nyari nafkah buat dia, banting tulang, ya, peras keringat, putar otak, itu bukan cinta. Hah? Itu masya Allah bukti cinta. Kalau nggak cinta ngapain pula dia bela-belani banting tulang, peras keringat, putar otak, ya kan? Sampai setir pun dibanting. Jadi itu cinta. Jadi jangan hanya terbuai dengan istilah ucapan dan ucapan. Karena cinta itu bukti, dan bukti kita kepada Allah, kepada Rasulullah, cinta kita ada dengan apa? Mempraktekkan sunnah-sunnah beliau, menjauhi bid'ah-bid'ah. Harus ada dalilnya, ada dalilnya. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada para sahabat, jikalau kalian mengklaim cinta kepada Allah, apa kata Allah? Ikutilah aku. Ya, ikutilah Nabi Muhammad, baru cintamu benar. Tuh. Allah mengatakan apa? Cinta diukur dengan apa, Pak? Ibu? Dengan ittiba. Ya,
Kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi nggak ittiba, nggak ngikutin beliau. Dusta. Cinta yang dusta. Lihat, Allah menyebutkannya dengan jawaban action, bukan ucapan. Gak ada Allah bilang, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ucapkanlah cinta. Kan enggak. Allah bilang apa? Maka ikutilah. Ikutilah apa Pak? Action. Apa ucapan? Perbuatan. Itu dia. Jadi cinta adalah dengan perbuatan. Lihat Bapak dan Ibu sekalian, di hadis ini kata Nabi, setiap Nabi yang diutus itu punya pembela dan sahabat-sahabat yang bersama beliau, bersama Nabi tersebut. Dan yang bersama Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Ya. Dan para sahabat mereka lah yang paling taat dengan perintah Nabi, yang paling ikut dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut orang-orang belakangan, ini yang terjadi. Kecewa kita Pak. Kecewa. Coba kalau kita mentokohkan seseorang, ikutin dia, ngefans dia, ternyata dia melakukan kesalahan. Kecewa. Coba sahabat. Ya, tidak ada kekecewaan kita. Tidak akan ada kekecewaan kita. Karena sahabat sudah meninggal dunia. Mereka meninggalkan teladan yang baik dalam agama ini. Kemudian hadis yang kelima, hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 76 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 Sintani wa sab'una fi an-nar wa wahidatin fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Nanti ada riwayat lain mengatakan Yahudi 71, Nasrani 72. Sesungguhnya umat ini, yaitu umat Islam, umat Muhammad, akan berpecah menjadi 73, lebih banyak. Ini yang penting, 72 golongan tempatnya di neraka. Tuh. Banyak sekali, 72 golongan masuk neraka semua. Yang selamat hanya satu golongan, yaitu al-jamaah. Al-jamaah. Siapa jamaah di sini? Dia tafsirkan ya dalam hadis lain, di hadis yang ke-6 dari hadis Abdullah bin Amr, taftariqu ummati ala 73 millatan kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini dia arti dari jamaah yang Nabi maksudkan tadi, yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran yang aku dan para sahabatku jalankan sekarang ini. Ajaran, ya, ajarannya. Apa yang Rasulullah jalankan, kita jalankan. Apa yang sahabat amalkan, kita amalkan. Maka insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Ya. Siapapun dia, mau si Otong, si Ateng, si Itik, mau si Tono, si Tini, ya. Selama dia ikut ajaran Nabi dan para sahabat, dia selamat. Kalau mau cari jalan selamat, ya, berarti hukumnya wajib ngikutin jalan tersebut. Karena tidak ada keselamatan, berarti kebinasaan, kecelakaan. Kalau nggak ada surga, berarti neraka. Walaupun kita sendiri. Karena dalam penafsiran yang lain, yang kata jamaah ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, al-jama'atu
ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ibnu Mas'ud menafsirkan jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kau sendirian, walaupun kita jomblo, selama kita berada di atas kebenaran, kitalah jamaah. Jadi jamaah nggak mesti harus kebanyakan orang. Ustaz, kan kebanyakan orang melakukan itu, maka jamaah Ustaz. Kan? Jadi jamaah yang dimaksud adalah apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah. Saya tanya, orang yang kebanyakan tersebut, ya, yang melakukan mungkin kesyirikan, kebid'ahan, apakah masuk ke dalam jamaah? Kan tidak. Karena kata Nabi, jamaah adalah yang sesuai dengan ajaranku dan sahabatku. Nah itu gak sesuai. Karena kata Ibnu Mas'ud, jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kau sendirian. Makanya yang akhwat jangan minder, jilbabnya lebar menutupi seluruh tubuhnya, ya. Walaupun dibully, gak kepanasan deh. Walaupun diejek, ya. Gak kelebihan kain banget, ya. Walaupun dicibir, dijahatori lewat, harus sabar. Itulah namanya akhir zaman. Kata Nabi, al-qabid ala dini kal-qabid ala jamar. Di akhir zaman sekarang ini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang batu bara api, ya. Kalau punya batu bara enak, ya kan? Nah, bara api seperti itu, panas, telinga panas, hati resah, seperti itu, ya. Dibully terus, diejek terus. Kalau dibully jomblo, nggak seberapa, ya kan? Nggak seberapa. Jadi nggak nikah nggak seberapa. Seperti itu. Masih banyak yang seperti kita. Jangan sedih. Tapi kalau sudah diejek tentang agama, ya, awas kambing lewat gara-gara berjenggot misalkan. Mas kebanjiran ya gara-gara cingkrang misalkan. Mas sok soleh karena sering rajin ke masjid. Ya. Itu yang sering menyakitkan. Udahlah, melempem kayak kerupuk jadi. Ditinggalkan jamaahnya, diganti, ya, yang tadinya jilbabnya lebar jadi jilbab adiknya dipinjam, ya. Seperti itu. Naudzubillah. Nah ini cintanya dusta kalau seperti itu. Sekarang hadis yang ke-7. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya tak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya untuk menunjukkan umatnya akan setiap kebaikan yang dia ketahui. Jadi Nabi sudah mengajarkan kepada kita semuanya, Ustaz dan Ustazah. Nabi sudah kasih tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini taat, ini maksiat. Yang taat laksanakan, yang maksiat jauhi. Udah semua disampaikan. Dan memperingatkan mereka dari setiap kejahatan yang dia ketahui sudah. Yang sampai-sampai kata Salman Al-Farisi, datang kepadaku orang-orang Yahudi ngejek, wahai Salman, nabimu itu Muhammad itu udah ngajarin semua kepada kalian, ya, sampai urusan WC pun diajarkan, adab beristinja diajarkan sama nabi kalian. Tuh, ngejek ini tujuannya, Pak. Tapi lihat, ejekan dibalikan jadi pujian. Oh betul, Nabi kami mengajarkan semua hal, sampai masalah WC pun
diajarkan. Kami dilarang, ya, apa Pak? Untuk menyelisih adab-adab masuk ke kamar mandi. Dilarang bersuci dengan tulang, ya, apalagi tulang rusuk, ya jangan, ya kan? Tidak boleh bersuci dengan tulang. Dengan kotoran tidak boleh. Ya. Jadi semua sudah diajarkan. Dilarang menghadap kiblat, membelakangi kiblat, dilarang. Lengkap ajaran Islam, sampai urusan WC dilarang, dijelaskan sama Nabi kita. Nah, jadi kurang apa coba? Makanya aneh orang mengatakan, ya, ini kami adakan, ya, karena kami cinta mayit, cinta keluarga, cinta ortu, kok gak ngamalin, gak sayang orang tua, kan gitu. Terus apakah kita katakan Nabi gak sayang sama pamannya? Ya, ketika Ja'far meninggal dunia misalkan, ya, ketika Abbas meninggal dunia misalkan, ketika istri beliau meninggal dunia misalkan Khadijah, nggak ada mengadakan, ya, upacara tahlilan dan lain sebagainya, nggak ada seperti itu. Apakah Nabi gak cinta? Ketika bulan sekarang ini orang mengamalkan, ya, mengadakan maulid Nabi, mereka mengatakan kami cinta kepada Nabi kami. Apa kita katakan? Aisyah, beliau menjanda 47 tahun. Setelah beliau meninggal dunia, Aisyah menjanda 47 tahun lamanya. Gak ada satu riwayat pun Aisyah mengadakan maulid Nabi, anniversary. Apakah Aisyah gak cinta Nabi? Para sahabat, Abu Bakar yang paling cinta sama Nabi dan dicintai oleh Nabi, Umar, Uthman, Ali, menantu Nabi, Hasan, Husain, semua para sahabat, apakah gak cinta Nabi? Mereka gak mengadakan itu, ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah diajarkan. Jadi kalau yang bukan diajarkan, yang bukan, ya, bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama, jangan diada-adakan, ya. Kata Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah saja apa yang Rasul ajarkan, apa yang sahabat amalkan. Gak perlu berinovasi, membuat hal-hal baru. Kalian sudah dicukupi. Yang ada saja banyak kita gak ngamalkan, Pak. Apakah ada di sini ustazah yang puasa Daud? Ada nggak? Kalau sholat Daud mungkin ada nggak? Ya. Bukan sholat Nabi Daud, ya. Sholat akhi Daud, ya kan? Sehari sholat, sehari tidak mungkin. Bolong-bolong. Kalau puasa Nabi Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak. Apakah ada? Seperti itu. Sebagai puasa itu, sebagai puasa sunnah, itu aja gak kita bisa amalkan. Itu udah gak usah macam-macam. Senang Kemis, sholat rawatib, coba sholat duha, coba siapa? Sholat malam apalagi, ya, makin jarang. Kayak gitu. Ya sholat subuh saja berat kita, kalah sama selimut kita, ya. Apalagi yang sunnah. Cukup apa yang kita dapatkan dari Nabi dan para sahabat. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang keselamatannya ada pada generasi awalnya. Ini dia syahidnya, segi pendalilannya. Berarti apa, Pak? Kalau mau selamat, ikuti sahabat. Kata Nabi, sesungguhnya umat kalian, yaitu umat Muhammad, kita umat Muhammad, ya. Sesungguhnya umat kalian ini ialah umat yang keselamatannya ada pada generasi awalnya. Jadi kalau mau selamat, ikuti generasi awal, ya. Angkatan pertama siapa? Sahabat.
Sekali lagi kita nggak bicara ini, nggak bicara sunnah, ya, nggak. Kita bicara keselamatan. Mau selamat nggak ada tawar menawar, nggak ada tawar menawar. Saya mau selamat, ya. Dulu ketika kita ujian, ya, ketika masih SD, SMP, SMA, deg-degan, luluskan di ujian nasional. Ya, pengen selamat, pengen lulus. Nah, kita pengen lulus, pengen selamat dari ujian dunia ini, maka ikuti generasi awal umat ini, yaitu sahabat. Sedangkan generasi akhirnya akan mengalami bala dan berbagai hal yang kalian ingkari. Betul, ya. Sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu taala anhu, murid-murid marah-marah dia ke istrinya, masuk ke rumah tapi gak jaga pintu, ya, suami. Ya, gitu. Masuk ke rumah Ummu Darda, wahai Ummu Darda, aku penting ini lihat. Kenapa? Aku lihat manusia udah ngamalin yang gak bener. Gak ada kita temukan di zaman Rasulullah ini. Tuh, itu Abu Darda masih hidup, Pak. Abu Darda masih hidup. Udah sebegitu, ya, asiknya kok muncul amalan-amalan, keyakinan-keyakinan, ya, yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan amalan sahabat, seperti itu. Makanya diingkari, apalagi zaman sekarang 1444 Hijriah, ya, yang mana kata Nabi, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek. Jadi kesini makin jelek, ya kan? Walaupun orang-orangnya makin ganteng, makin good looking, makin klinis, ya, makin ayu-ayu, cantik-cantik, seperti itu. Tapi yang dilihat bukan fisik, tapi ketakwaan. Makanya zaman sekarang makin samar, ya, makin samar. Yang batil dibela, yang hak diperangi, ya, yang hak dianggap asing, dianggap nyeleneh. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kejahilan, ya. Karena kejahilan. Mau benar maka ikuti manhaj salaf, ya. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, gurunya Imam Syafi'i, la yasluhu akhir hadhihi ummah illa bima aslaha awwalaha. Tidaklah baik, ya, generasi akhir ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki keadaan yang sudah seberapa jelek sekarang ini, coba apa rahasia mereka mendidik generasi sahabat? Apa rahasia Nabi? Satu, dengan dimulai dari tauhid. Jadi kalau mau anak didik kita, bapak dan ibu semua, ya, bagus attitude-nya, ya, kepribadiannya, keagamaannya, akhlaknya, mulai tanamkan tahu tempe, bukan tauhid. Ajarkan tauhid. Coba lihat lagi wakil kurikulum porsi pelajaran tauhid di Imam Syafi'i bagaimana. Berbeda dengan ini kenikmatan sekolah Islam, ya. Beda dengan sekolah umum. Pelajaran agama itu sekan sekali, itu pun 1 jam. Apakah hancur akhlaknya? Makanya pergaulan bebas merebak, ya kan? Malas beribadah, durhaka kepada orang tua, karena tauhidnya. Coba lihat porsinya, materi tauhid kepada anak didik kita, ya. Tanamkan tauhid, jangan bosan. Saya kan ngajar olahraga, Ustaz. Bisa tanamkan tauhid? Bisa. Saya kan ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Indonesia, fisika, kimia. Apakah bisa tanamkan tauhid? Bisa. Kaitkan. Ada pengajian tauhid buat Ustaz? Ada, Ustaz? Ada, ya? Ada, itu alhamdulillah. Yang ngisi nggak main-main, ya. Salah satu generasi terbaik, ya kan? Ustaz Tabi'in, betul? Yang ngisi tauhid, betul?
Iya. Antum kan kalau sholat? Asarnya berapa nih? Sudah selesai? Oh, Masya Allah. Ya itu dia. Yang aja gak main-main. Seorang tabi'in, orang yang berguru kepada sahabat, ya kan? Tanamkan ya, tauhid kepada guru-guru kita dan kepada anak didik kita. Ya. Kayak gitu. Makanya sebenarnya generasi kita ini bukan miskin akhlak, bukan miskin moral, tapi ada yang lebih mendasar. Miskin apa? Tauhid. Miskin tauhid. Kayak gitu. Film horor masih ditonton. Mana tauhidnya? Kok masih doyan nonton film horor? Ya, seperti itu. Datang ke dukun masih datang. Kemana tauhidnya? Ya. Memakai jimat masih. Tahayul khurafat masih. Tauhidnya masih belum lurus berarti. Rasulullah dakwah tauhid dahulu 13 tahun di Makkah. Di Madinah pun tetap diajarkan tauhid. Bahkan ketika wafat, ketika Nabi wafat, Nabi mengatakan, ya, memperingatkan, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka rusak dan celaka karena mereka mengkultuskan nabi-nabi mereka. Ya. Dan aku mohon kepada Allah untuk menjadikan kuburanku jangan sampai dijadikan Eid. Eid itu apa? Tempat perayaan, tempat ibadah. Nabi ketika akhir hayat masih sempat menanamkan tauhid, kalian jangan ya dulu terhadap kuburan. Ya sekarang fitnah syirik dimulai dari mana? Dari mengkultuskan orang-orang soleh yang dianggap wali. Ya akhirnya ketika meninggal kuburannya, masya Allah, kayak kue tar, ya, dibangun dengan bangunan yang megah, kalah rumah kita, kalah masjid. Ya, masjid melompong, kuburan wali, kuburan syekh, kiai, ya, full, gak pernah habis. Fitnah pengkultusan kepada orang-orang soleh. Lihat hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika ya Abu Musa al-Ash'ari membebaskan salah satu kota, dia masuk ke gereja, dilihatnya ada sebuah peti isinya sesosok mayit yang masih utuh. Ya, dilaporkan kepada Umar yang masa itu jadi khalifah. Ini hasil didikan Nabi, lihat. Wahai khalifah, kami ketika membebaskan negeri Tustar, namanya kota Tustar, ya, bukan wafer, bukan Tustar, bukan trotoar, negeri Tustar. Dan kami menemukan sesosok mayit masih utuh, nggak ada ya, yang rusak, nggak bau. Kata Umar apa? Kalau menurut ciri-cirinya ini Nabi. Nabi itu mayat, jasad Nabi itu gak bakalan terbakar oleh api, gak bakalan dimakan oleh tanah. Seperti itu. Maka hendaklah kalian lihat apa keputusan kalian. Lihat, Umar mau mengetes sejauh mana akidah mereka, sahabat-sahabat itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari? Akhirnya dibuatlah ya lubang kuburan banyak sekali. 9 lubang kuburan dibuat. Kemudian malam-malam, dulu nggak ada listrik, nggak ada PLN, ya malam-malam Pak, dibawa jasad itu dikuburkan di salah satu kuburan tersebut. Diam-diam. Setelah itu, apakah dibangun, ditandai, ya, pura-pura dibangun, ditandai itu tidak. Lihat. Hasil didikan Nabi. Nabi Ibrahim cuma ngucapin cuma satu kali dia. Cuma berwasiat, janganlah kalian tiru orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka
Kalau jikalau ada orang soleh atau nabi mereka meninggal dunia, orang soleh mereka, pendeta mereka meninggal dunia, mereka bangun kuburannya, mereka jadikan kuburannya tempat Eid. Ya, sahabat paham maksud Nabi. Akhirnya dikuburkan, udah diratakan, gak ada yang tahu yang mana kuburan Nabi tersebut. Seperti itu. Ya. Itu didikan para sahabat, didikan Nabi paham bahaya fitnah kuburan orang soleh. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Nabi siapa itu? Ada yang tahu nama Nabi yang dikuburkan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Ya, Nabi Daniel. Nabi Daniel. Ya. Bukan Ariel. Ya. Daniel. Nabi Daniel. Masya Allah. Baik, lanjut hadis yang ke-8. Hadis Irbad bin Sariyah. Lagi-lagi Irbad bin Sariyah. Bagaimana meriwayatkan hadis seperti ini? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami, sholat jamaah maksudnya. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Jadi sunnahnya kalau imam setelah sholat salam baru istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Baru imam balik menghadap makmum. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Dan ini sudah mulai hilang kalau kita sholat di masjid-masjid yang biasanya nggak paham ini. Imam madhab kiblat aja, seperti ini. Sesuai dengan sunnah Nabi, balik badan imam. Kalau kita ngamalin itu di kampung kita, ya di masjid tersebut, asik. Ini apa ajaran mana ini kan gitu. Padahal ini sunnah Nabi. Itulah dia. Makin asik. Kenapa? Karena ya kejahilan warga yang kurang kita giat dalam mengajarkan berdakwah kepada masyarakat. Akhirnya mereka tetap bodoh, tidak tahu bahwasanya ini adalah ajaran Nabi. Maka mulailah didik ya keluarga kita, istri kita, anak kita kayak gitu. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang berpisah. Maka berikanlah kami wasiat. Tuh, wah. Masyarakat, sahabat paham ya, dari gelagatnya Nabi. Ya. Makanya coba pahami gelagatnya murid. Para guru-guru pahami gelagatnya murid. Pahami ilmu pedagogik penting untuk dipelajari supaya kita bisa memahami anak didik kita. Terus para sahabat memahami bagaimana ya Rasulullah sedang menasihati seperti nasihatnya orang yang akan meninggal dunia. Makanya beliau ya minta nasihat, mereka minta nasihat kepada beliau. Tahu kayak orang mau meninggal dunia seperti itu. Begitu juga kita sebagai guru paham kenapa kok megang-megang perut ya. Maaf bu hamil ya gitu, ternyata apa? Sakit perut. Baru sana ke UKS dulu ya, UKS gak apa-apa. Ya jangan kamu harus di sini dengerin belajar ibu kamu mati silakan ya kan. Jangan seperti nggak bijak. Ya. Ada anak hidupnya terjatuh, nah, rasa itu, ya kan? Ya kayak gitu, ya. Makanya ibu bilang jangan lari-lari, tolong dulu, ya. Ya. Kenapa nak? Terpeleset, lari-lari tadi. Kenapa lari? Mengejar cinta. Allah Ustaz. Ya, bucin-bucin jadi jangan. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW bersabda,
Maka Rasulullah SAW bersabda, paham? Ya. Aisyah ketika lihat Nabi, ya, mukanya memerah, nggak mau masuk rumah, Aisyah paham Nabi lagi marah, langsung didiemin. Kalau istri tidak masyarakat beda ya. Semakin suaminya manyut, ya udah lagi didiemin. Seharusnya jangan seperti itu. Dicari, pegang tangannya, ambil tangannya. Mas, kalau mau marah padaku, ini tanganmu, ya. Kayak gitu. Aku gak bakalan bisa tidur kalau kau masih marah. Nah, kayak gitu. Kalau istri zaman sekarang gimana? Ya, tegakkan bendera perang, ya kan? Makin dicuekin malah nyuekin, ya kan? Seperti itu. Seharusnya cari damai, cari ridho. Itu hadis Nabi ya, tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia wanita ahli surga. Jikalau suaminya sedang marah, diambillah tangannya, wahai kakanda, ya, ini tanganku, ini tanganku di atas tanganku. Aku nggak bisa tidur jikalau kau masih marah padaku, ya kan? Apa nggak kelopak suami gitu kan? Ya kan? Masya Allah. Apa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu selingan saja, ya kan? Usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in kana 'abdan habasyiyan. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolar. Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, seorang budak dari Habasyah. Habasyah sekarang negara Ethiopia, negara yang miskin, ya miskin. Makanya kita banyaklah bersyukur bisa hidup di Indonesia. Seorang budak gak mungkin jadi pemimpin, gak sah jadi pemimpin. Tapi Rasul lihat menjadikan apa? Tetap kita harus taat, walaupun pemimpinnya gak layak, pemimpinnya zalim, pemimpinnya gak becus, tetap taat. Walaupun hasil revolusi misalkan, ya kita harus taat, jangan memberontak. Kalau enggak malah nambah, ya darah makin tumpah, banyak yang meninggal. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahku di sini adalah maksudnya sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Apa bu? Sunnah itu kalau kita amalkan dapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak dapat dosa. Itu bukan sunnah yang dimaksud di sini. Sunnah yang dimaksud di hadis ini adalah ajaran Nabi secara keseluruhan. Dari mulai akidahnya, bagaimana akidahnya Nabi, mulai ibadahnya, bagaimana ibadahnya Nabi, akhlaknya, bagaimana akhlak Nabi. Pokoknya agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan sunnah khulafaur rasyidin, ajaran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Khulafaur rasyidin memerintah selama 30 tahun. 30 tahun. Ya. 30 tahun. Setelah itu baru bentuk ya kerajaan. Ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang terakhir ya khilafah Utsmaniyah. Kemudian runtuh di Turki. Sampai ya liberalisme, sekularisme, pluralisme tersebar di sana. Alhamdulillah. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Ini menunjukkan kita harus berpegang teguh.
Ini dia syahidnya ya. Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin sahabat. Nabi memerintahkan kita ikut ajaran khulafaur rasyidin. Ya. Ini menunjukkan wajibnya kita ikuti manhaj salaf. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, kalau perkara-perkara baru dalam dunia silahkan. Ya, pakai laptop, HP, sepeda motor, mobil, pesawat silahkan. Tapi kalau agama, ya jangan ikuti. Ya, kata para ulama, alaikum bil amril atiq, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan perkara yang sudah kuno, ajaran yang sudah kuno, yaitu ajarannya para sahabat. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini maksudnya dalam agama ya. Bid'ah dalam agama. Kemudian hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah, ini sholat jamaah. Lalu kami berkata, seandainya kita duduk-duduk sampai sholat isya bersama beliau, tuh, ya pengen selalu bersama ya orang yang mereka cintai, yaitu Rasulullah. Lalu kami duduk sampai Rasulullah SAW keluar menemui kami dan bertanya, kalian masih di sini? Ya. Kami jawab, wahai Rasulullah, kami telah sholat maghrib bersamamu. Kemudian kami berkata, kita akan tetap duduk sampai sholat isya bersamamu. Tuh, karena dalam hadis lain, ya, ketika kita menunggu satu sholat ke sholat yang lain, itu disebut ribau, dianggap sholat, dianggap sholat. Jadi kalau kita tunggu antara sholat maghrib dengan sholat isya kan, ya nggak perlu buru-buru keluar begitu, ngaji di dalam sambil nunggu waktu sholat isya, itu disebut oleh Rasulullah sebagai sholat juga, dianggap sholat, berpahala sholat. Beliau SAW menjawab, kalian bagus, perbuatan kalian mantul, benar, ya, Masya Allah. Maka berkata Abu Musa, kemudian beliau SAW mengangkat kepala ke langit. Hal itu sering beliau lakukan. Beliau sering mengangkat ke langit. Ya. Kemudian beliau bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujumu atas sama ma tu'adun, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit. Wa idan nujumu tumisan. Kalau bintang-bintang dihapus, itu hari kiamat berarti. Hari kiamat, kalau bintang sudah dihapus oleh Allah, kiamat. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Lihat, setelah Rasul meninggal, lihat sahabat, ya, bagaimana? Di sana terjadi apa? Percekcokan, perselisihan, mulai tumbuh kesesatan. Tapi bukan dari sahabat. Ya, kesesatan tak mungkin muncul dari sahabat. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, tuh kan? Sahabat itu penjaga untuk kita. Jadi kalau mau kita terjaga, ikuti sahabat. Apabila sahabatku telah meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijadikan kepada mereka. Apa itu? Kesesatan. Ya, semakin kita jauh dari zaman sahabat, semakin jauh kita dari ajaran sahabat, maka kita semakin jauh dari agama. Solusinya supaya kita tetap terjaga adalah kita terus bersama ajaran sahabat. Hadis yang ke-10 yang terakhir, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Ya, besar sekali. Tidak akan menyamai satu mud. Mud itu seperti ini, Bu. 2 genggaman orang dewasa. Ya, saya masih kecil, agak pas kalau di atas satu mud, ya, tangan saya kecil.
tangan orang dewasa, ya, yang sudah amit-amit, ya kan? Nah, tangannya kan imut-imut, kayak gitu. Tidak akan menyamai satu pun infak salah seorang dari mereka dan tidak pula setengahnya. Ya, kita dilarang mencerca sahabat secara khusus. Kemudian Rasulullah mengatakan infaknya mereka walaupun hanya separuh saja itu bisa menyamai apa? Sebesar gunung Uhud. Kalau kita berusaha beramal sehebat apapun kita, sebanyak apapun, gak bakalan menyamai sahabat. Kayak gitu. Jadi kalau mau seperti sahabat dalam keutamaan, kita ikuti jejak mereka. Jangan tiru orang-orang yang mencerca sahabat. Ada, saya lihat di pelajaran-pelajaran anak SD, SMP, SMA misalkan, mencerca sahabat. Ya, si fulan pengkhianat, ya, si fulan gak becus. Bahkan dalam masa kuliah, ya, pendidikan agama Islam misalkan, mengatakan Utsman bin Affan tidak becus, Utsman melakukan nepotisme, Muawiyah berkhianat. Ini semuanya cercaan, nggak boleh. Dia kata Abu Zur'ah, idza ra'aita ar-rajul, Abu Zur'ah ini seorang imam, ya, tabi'ut tabi'in. Idza ra'aita ar-rajul yantaqis ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq wa dzalika anna Rasulullah indana haqq wal Qur'an haqq wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah wa damu bihim aula wa hum zanadiqah. Jika engkau melihat orang mencela, meremehkan, mengejek, ya, satu sahabat Rasulullah, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah zindiq. Zindiq itu munafik. Munafik. Karena kita yakin bahwa Rasulullah adalah hak, demikian pula Al-Quran adalah hak, dan yang menyampaikan Quran dan Sunnah itu kepada kita adalah sahabat. Yang mereka kehendaki adalah mencela saksi-saksi kita. Jadi tujuan mereka mencerca Abu Hurairah misalkan, mencerca Utsman, Muawiyah misalkan. Itu tujuannya apa? Untuk membatalkan Quran, karena yang bawa Quran siapa? Sahabat. Untuk membatalkan hadis, karena yang bawa hadis siapa? Sahabat. Kalau pembawanya saja kita sudah cederai, sudah tercoreng nama baiknya, berarti hadis Quran gak bisa dipercaya, karena yang bawa orang-orang jelek agamanya. Na'udzubillah, ya. Justru mereka lah yang pantas untuk dicela, dan mereka adalah kaum zindiq, Syiah zindiq, orang-orang munafik, ya. Liberal zindiq, orang-orang munafik. Dan hati-hati kita, ya, dalam konten-konten pelajaran kita coba luruskan yang guru-guru SKI, ada di SKI sejarah kebudayaan Islam, peradaban Islam, yang sedang kuliah hati-hati, ya. Alhamdulillah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini ya kajian kita. Barakallah. Untuk pertanyaan kita tinggalkan untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sekarang kita akan melangkah ke ujian post test. Nah, silahkan. Itu link ikhtibarnya, ada 10 soal. Waktu menjawab kita berikan 3 menit saja. Baik. Sekarang dimulai.